kasih dahsyat luar biasa, amin. Amin. Yuk, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai ibadah kita. Selamat sore Bapa, selamat sore Yesus. Terima kasih buat segala berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebenarnya kami akan ibadah ya Bapa. Kau yang jaga kami, lindungi kami ya Bapa. Kirim hadirat-Mu ke tempat ini ya Bapa. Lawat setiap kami ya Bapa. Kuduskan setiap kami, layakkan kami ya Bapa untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu saja kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sebelumnya kita yel-yel terlebih dahulu, oke? Warrior of God on fire. Sekali lagi harus lebih semangat, oke? Warrior of God on fire. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Yang percaya dia sangat baik, katakan katakan, dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamat. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah. Katakan dia sungguh baik, Dia sungguh baik, dia sangat baik. sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Sama-sama katakan dia ada di dalamku. Dia ada di dalamku, bergerak. bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatan. Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, dia Tuhan Allah kemenangan. kemenangan. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Dia sangat baik. Yesus, Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Katakan dengan hatimu, Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh Dia baik, sangat Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. So good to you. He's so good to me, Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. He's so good to me. Sekali lagi katakan He's so good. He is so good to me. He is so good. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Jesus, He's so good. Jesus, He's so good to you. Sekali lagi Jesus. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Sekarang tiba saatnya kita mau menyembah Tuhan. Sama-sama kita mau satukan hati kita, walaupun kita berjauhan, tapi kita sama-sama mau satukan hati bagi Tuhan. Kita berikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Sama-sama kita mau jadi anak muda yang on fire buat Tuhan. Terima kasih Bapak Yesus Roh Kudus.
Biarlah kiranya pada saat ini kami dapat merasakan hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau mengerahkan pandangan hati kami kepadamu ya Tuhan. Kami mau serahkan segala kehidupan kami ke dalam-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita sembah Tuhan. Kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau rasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau dekat dengan Engkau ya Tuhan. Kami mau bergaul dengan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami dapat merasakan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kami memanggil-Mu. Kami bersyukur padamu. Sama-sama kita berbahasa roh syara lama syara lama dia lama syara lama ya lama syara lama ya lama syara lama ya lama syara lama ya sikira lama syara lama ya lama syara lama dia lama syara lama ya lama agar syara lama syara lama di mikiran lama syara lama ya lama syara lama ya lama syara lama ya lama syara lama ya lama ya. Sama-sama kita angkat pujian dan penyembahan ini hanya bagi Tuhan. Sama-sama kita beri yang terbaik bagi nama Tuhan kita. Syara lama syara lama syara lama ya lama syara lama syara lama ya lama syara lama ya lama syara sikira lama syara lama syara lama ya lama syara lama syara lama syara lama ya lama syara lama ya lama ya. Haleluya. Terima kasih. Engkau sangat baik. Baik lama syara lama ya lama syara lama ya lama ya lama ya lama ya lama ya. Terimalah setiap pujian dan penyembahan ini ya Bapa. Kami sangat merindukan-Mu ya Bapa. Biarlah kami dapat merasakan hadirat-Mu lebih lagi ya Tuhan. Syara lama ya lama syara lama ya lama syara lama ya lama ya lama syara lama ya lama syara lama ya lama syara lama ya sikira lama syara lama ya lama syara lama ya lama. Sama-sama kita sembah Tuhan. Semua sembah Tuhan. Syara lama ya lama syara lama ya lama syara lama ya lama ya lama ya sikira lama syara lama ya lama syara lama ya lama ya lama ya lama syara lama ya lama ya. Sama-sama kita nyanyikan ini dengan segenap hati-Mu. Biarlah pujian dan penyembahan ini ya Bapa dapat mengagungkan nama Engkau ya Bapa. Curahkan roh-Mu. Sama-sama kita nyanyikan ini bagi nama Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di atas
sama-sama katakan sujud di altarnya. Biarlah kami membawa setiap pujian dan penyembahan ini hanya bagi-Mu ya Tuhan. Biarlah roh kami dapat bernyala-nyala di hadapan-Mu. Anugerahnya ya ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sama-sama lebih lagi katakan sujud di altarnya. Kami membawa setiap pujian dan penyembahan ini hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terimalah setiap pujian dan penyembahan ini ya Tuhan. Ku terima anugerahnya. Curahkan roh-Mu atas setiap kami ya Tuhan, dimanapun kami berada ya Bapa. Ya ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang. Sama-sama kita sembah Tuhan. Syaralaba syaralaba ya ralaba syaralaba ya diralaba syaralaba ya ralaba syaralaba ya ralaba syaralaba ya ralaba syaralaba ya ralaba syaralaba ya diralaba syaralaba ya. Biarlah Engkau menyurahkan roh-Mu ya Bapa. Kami merindukan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami dapat merasakan jamahan-Mu ya Tuhan. Kami mau menerima anugerah-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya damai sejahtera sukacita-Mu melimpah begitu dahsyat atas setiap kami. Syaralaba syaralaba ya ralaba ya ralaba. Sama-sama kita nyalakan roh kita. Syaralaba ya ralaba syaralaba ya ralaba syaralaba ya ralaba syaralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya. Syaralaba syaralaba ya ralaba syaralaba ya ralaba syaralaba ya ralaba ya. Hanya pujian dan penyembahan ini hanya kami punya ya Tuhan. Syaralaba syaralaba ya ralaba syaralaba ya ralaba syaralaba ya ralaba syaralaba ya ralaba syaralaba ya. Syaralaba syaralaba ya ralaba syaralaba ya. Syaralaba syaralaba ya ralaba syaralaba. Walaupun kami menyembah-Mu secara berjauhan ya Bapa, tapi kami tahu Bapa, hadirat-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu ya Bapa. Kami percaya akan setiap janji-Mu ya Bapa, bahwa jutaan anak muda akan dibangkitkan di Indonesia ya Tuhan. Syaralaba syaralaba ya ralaba syaralaba ya ralaba syaralaba ya ralaba syaralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya. Syaralaba syaralaba ya ralaba syaralaba ya ralaba syaralaba. Sama-sama kita nyanyikan ini lebih dalam lagi bagi Tuhan. Lebih dalam lagi. Haleluya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, yes Lord, dan bebaskanku. Dia mengubah setiap kehidupan anak muda. Yes Jesus, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sama-sama lebih katakan bagi Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima
bebaskan. Sama-sama katakan dengan imanmu. Barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar. Mukjizat terjadi, mukjizat terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi. Pentakosta, Pentakosta terjadi saat datang di altarnya. Beri pujian dan penyembahan kita bagi Tuhan. Angkat suaramu. Curahkan rahmat atas setiap kami ya Tuhan. Kami merindukanmu ya Tuhan. Sama-sama lebih lagi. Kami merasakan hadirat-Mu. Terima kasih. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkan Roh-Mu. Kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang. Lebih lagi anak muda, sama-sama kita katakan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Curahkanlah, biarlah pada saat ini Roh-Mu tercurah ke setiap kami ya Tuhan. Biarlah kiranya anugerah-Mu, damai sejahtera-Mu, sungai sukacita-Mu mengalir begitu dahsyat ya Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Lebih lagi katakan bagi nama Tuhan kita. Curah bagi Indonesia ya Tuhan. Mukjizat terjadi di Indonesia. Biarlah jutaan anak muda di Indonesia memiliki pemulihan dari Engkau ya Tuhan. Mukjizat terjadi di Indonesia. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di Indonesia. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan.
Mujizat terjadi di Indonesia, mujizat terjadi di Indonesia. Sekali lagi katakan bagi Indonesia. Mujizat terjadi Di Indonesia. Haleluya. Shalom, apa kabar semuanya? Saya percaya kalian semua dalam keadaan baik dan sehat sebab penyertaan Tuhan luar biasa buat kita semua. Saya Kak Glory. So hari ini Kak Glory dapat kesempatan untuk sharing firman Tuhan ke teman-teman sekalian. Dan hari ini tema yang mau Kak Glory angkat adalah menjaga keselamatan. Beberapa minggu yang lalu atau bulan yang lalu kita udah merayakan nih kematian Tuhan Yesus di kayu salib dan juga kebangkitannya buat kita semua. Dia sudah memberikan keselamatan buat kita dengan cuma-cuma, bukan karena hasil usaha kita, firman Tuhan bilang, tapi itu karena pemberian Allah yang adalah anugerah dan kasih karunia buat setiap kita. Karya penebusannya di kayu salib membuat kita jadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tuhan udah berikan kuasa buat kita udah dilepaskan dari belenggu dosa, dan kita sudah diberikan keselamatan secara cuma-cuma dari Tuhan. Di Titus 2 ayat 11-12 dikatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Firman Tuhan bilang karena anugerah Allah yang luar biasa. Kalau di versi terjemahan Amplified Bible di bahasa Inggris, teman-teman, dikatakan artinya yang luar biasa, anugerah Allah yang luar biasa yang seharusnya tidak diberikan. Iya betul, harusnya dia nggak memberikan buat kita umat manusia yang berdosa. Ya kan, dipikir-pikir ngapain gitu Tuhan Yesus harus rela berkorban di kayu salib, harus dipaku tangannya, harus dicambuk, harus pakai mahkota duri. Tapi itu dikatakan di Alkitab itu merupakan anugerah Allah yang luar biasa yang memberi keselamatan telah nampak buat semua orang. So, ini di ayat berikutnya dikatakan ini mengajarkan kita untuk menolak kefasikan dan keinginan duniawi, hal-hal yang gak bermoral, untuk menjalani kehidupan yang saleh, yang bijaksana, untuk kita lebih dewasa rohani di akhir zaman ini, teman-teman. Keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat kita itu merupakan suatu anugerah yang luar biasa, yang seharusnya kita hargai, kita ingat, dan tidak kita sia-siakan. Ayat ini bilang Tuhan sendiri loh yang mendidik kita untuk kita meninggalkan, menolak hal-hal duniawi, hal-hal yang jahat, dosa-dosa, kefasikan, supaya kita hidup bijaksana, supaya kita hidup adil, dan supaya kita terus beribadah di dalam Tuhan. Tuhan sendiri yang akan mendidik kita untuk hidup benar, hidup di dalam jalan-jalannya. Tapi sometimes kita nggak mau denger, kita sebodoh teing gitu, kita cuek, kita nggak mau sadar bahwa anugerah Tuhan tuh luar biasa banget loh buat kau dan saya. Keselamatan yang Tuhan berikan tuh bener-bener dahsyat banget, tapi kita kadang nggak menghargainya. Sometimes kan manusia kalau dapat sesuatu yang gratis tuh kadang ya udah dibiarin gitu aja, nggak dihargai. Contohnya misalnya kita dikasih gelang gitu ya, ada nama satu perusahaan gitu ya, misalnya di mall lagi jalan, nih Kak silakan diambil. Kita terima sih ya, kita terima. Tapi sampai rumah gelang itu kita pakai nggak? Nggak sih, Kak Glory percaya kita malas banget pakai gelang kayak gitu. Pasti kita kayak cuma geletakin gitu aja kan, kita nggak menghargai. Itu kebiasaan yang manusia suka lakukan. Kadang hal-hal yang gratis, hal yang cuma-cuma tuh kadang nggak dihargai gitu. Padahal orang yang membuat itu ada usaha untuk mereka kerja keras untuk membuat itu, mereka kerja keras untuk hal itu dihargai sama orang. Tapi nyatanya enggak gitu.
Manusia kadang suka tidak menghargai apalagi hal-hal yang bersifat dengan cuma-cuma atau gratis. Oleh sebab itu, kadang kita tuh nggak mau dengar apa firman Tuhan. Kita lebih mengikuti keinginan kita, keinginan daging kita, dibanding firman Tuhan. Padahal ya di kitab Ayub dikatakan Tuhan tuh udah bicara loh lewat 1-2 cara. Tapi kadang kita nggak menyadarinya, teman-teman. So gimana cara untuk kita tetap jaga keselamatan yang dari Tuhan itu? Gimana cara kita untuk menjaga anugerah Tuhan yang luar biasa yang sudah diberikan Tuhan secara cuma-cuma buat kita? Yang pertama, Tuhan bilang kita sebagai anak-anak muda, khususnya generasi muda, kita harus terus memiliki kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Kalau hari-hari yang lalu mungkin kita kenal Tuhannya cuma sekedar bangun pagi, Tuhan terima kasih buat hari ini, terima kasih buat penyertaan sepanjang malam, dalam nama Tuhan Yesus selalu amin. Mungkin cuma sekedar itu. Tapi hari-hari ini Tuhan bilang terus memiliki kerinduan untuk kenal Tuhan lebih lagi, teman-teman. Karena ya di firman Tuhan juga dikatakan gitu bahwa dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Di 1 Yohanes 5 ayat 19, teman-teman bisa baca di rumah. Di ayat ini dikatakan kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. So semua yang ada di dunia ini tuh semua yang ada di dunia ini tuh udah diserahkan buat iblis. Oleh sebab itu kita yang berasal dari Allah, kita harus cari kekekalan itu. Semua yang bersifat kekal harus kita cari, bukan yang bersifat sementara. Di Filipi 3 ayat 10, Rasul Paulus bilang, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia, Tuhan, di dalam kematiannya. Pengenalan akan Tuhan itu banyak loh dibahas sama Rasul Paulus di Alkitab. Salah satunya ada di dalam Efesus 4 ayat 17-32. Perikopnya adalah manusia yang baru. Itu panjang banget. Teman-teman nanti mungkin bisa merenungkan di rumah, bisa baca Efesus 4 ayat 17-32. Tapi yang mau Kak beri highlights di sini adalah di ayat 17-19. Rasul Paulus bilang bahwa orang yang nggak mengenal Allah, satu, orang yang nggak mengenal Allah itu pikirannya sia-sia. Dua, orang yang nggak mengenal Allah pengertiannya gelap. Tiga, orang yang nggak mengenal Allah jauh dari persekutuan dengan Allah karena kebodohan dan kedegilan hati mereka. Ngeri banget ya. 4, orang yang nggak mengenal Allah perasaan mereka tumpul. Mereka nggak punya perasaan untuk cari Tuhan. Mereka nggak punya perasaan untuk gue harus ibadah, gue harus berdoa, gue harus puasa, gue harus semakin dekat sama Tuhan, gue harus makin rajin, gue harus makin taat sama orang tua. Mereka nggak punya perasaan itu karena perasaan mereka udah tumpul karena kedegilan hati mereka. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Wow, Rasul Paulus tulis seperti ini di Alkitab, teman-teman. Orang yang gak mengenal Allah tuh bener-bener pikirannya sia-sia, gak punya pengertian dengan positif, dengan terang. Mereka jauh dari persekutuan dengan Allah, mereka jauh dari ibadah-ibadah, mereka jauh dari saat teduh, mereka nggak pernah merenungi firman Tuhan. Bahkan mungkin mereka cuma sekedar Kristen KTP gitu, Kristen ikut orang tua, tapi mereka tidak menghidupi kekristenan itu. Tapi aku percaya hari-hari ini teman-teman semua yang menyaksikan, yang sama-sama beribadah pada hari ini, teman-teman tuh adalah orang-orang yang mengenal Kristus. Karena teman-teman punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Di ayat 22:1 dalam Efesus 4 dikatakan, tetapi kamu bukan demikian karena kamu telah belajar mengenal Kristus. Ayat 21, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. So, kalau kita benar-benar ada di dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Karena apa, teman-teman? Karena kita telah belajar mengenal Kristus dari Roh Kris, dari
gereja kita masing-masing, dari ibadah-ibadah online yang kita ikutin, bahkan komsel online yang kita ikutin, itu menguatkan dan meneguhkan iman kita. Kita diperlengkapi lebih lagi untuk belajar tentang firman Tuhan, untuk lebih mengenal Tuhan melalui firman-Nya. So bersyukurlah kalau kita terus ada dalam komunitas rohani. Bersyukurlah kalau kita masih beribadah. Bersyukurlah kalau kita masih terus baca firman Tuhan. Bersyukurlah kalau masih ada ibadah online seperti kayak gini. Bersyukurlah teman-teman kalau masih punya kakak-kakak mentor, kakak-kakak rohani, atau orang tua, bahkan guru yang terus mempush kita untuk tinggal di dalam Tuhan, untuk percaya sama Tuhan, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena itu yang akan terus meneguhkan iman kita, itu yang akan terus menguatkan iman kita, sehingga kita nggak gampang tergoncang dengan hal-hal yang nggak baik yang terjadi hari-hari ini. Kita nggak gampang khawatir, kita nggak gampang takut, kita nggak gampang apalagi, you name it gitu. Itu yang buat kita terus punya kerinduan untuk mau terus kenal firman Tuhan lewat komunitas rohani, lewat ibadah online seperti ini, lewat saat teduh yang kita baca. Tuhan Yesus juga bilang di dalam Yohanes 17 ayat 3 di dalam doanya, seperti yang dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Tuhan Yesus bilang dalam doanya untuk murid-muridnya saat itu, bahwa saat kita mengenal Tuhan yang adalah satu-satunya Allah, dan Yesus Kristus yang Bapa di surga utus, itu adalah hidup yang kekal, teman-teman. Tuhan bilang di ayat ini, dibilang bahwa saat kita mengenal Tuhan Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar, itu merupakan hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu apa? Hidup yang abadi, teman-teman. Hidup yang tidak akan berkesudahan, sebab kita hidup di dalam Tuhan yang kekal. Amin. Di ayat lain dalam Amsal 9 ayat 10 juga dikatakan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi saat kita mengenal Tuhan, Tuhan akan berikan pengertian yang baru buat kita gitu. Kenapa guncangan ini mesti terjadi gitu kan? Kenapa gue harus di rumah aja? Kenapa gue stay at home? Tuhan yang akan berikan pengertian. Karena saat kita benar-benar punya kerinduan untuk mengenal Allah, Tuhan akan berikan pengertian demi pengertian buat kita. Entah itu pengertian untuk belajar lebih sungguh-sungguh lagi, entah itu pengertian untuk takut akan Tuhan lebih lagi, entah itu pengertian untuk berdoa buat bangsa lebih lagi. Banyak yang akan Tuhan berikan pengertian dan pengertian buat kita. So, terus ayo cari Tuhan, kejar Tuhan, untuk kita sama-sama memperbaiki kehidupan rohani kita masing-masing, untuk kita layak di hadapan Tuhan, untuk kita jadi anak-anak muda yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan aja, nggak ada yang lain. Karena buat Kak Glory ini teman-teman, goal yang ada di dunia ini tuh apa sih? Jabatan, terus apa lagi, gelar. Kak Glory udah menyelesaikan sarjana S1, mau lanjut sih S2, S3, tapi kok kayaknya mungkin panggilan Kak Glory bukan di situ. Karena buat Kak Glory itu cuma mau nyenengin hati Tuhan aja, mau melakukan kehendak Tuhan aja. Mungkin panggilan kita masing-masing berbeda, tapi ayo kita sadari, kekayaan, gelar, jabatan, ketenaran, itu semua sifatnya semu, teman-teman. Kita nggak bakal bawa semua itu ke surga. Misalnya Glory, SPH, MTH, dan lain sebagainya, itu kita nggak bakal bawa ke surga. Yang kita bawa ke surga itu hidup roh kita, manusia roh kita. So, dari sejak masa mudamu, ayo latih diri kalian untuk hidup di dalam firman Tuhan. Ayo latih diri kalian untuk tinggal di dalam firman dan hadirat Tuhan. Yang kedua, poinnya berkaitan dengan poin yang pertama. Saat kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang kedua pasti kita melakukan perintahnya dan firman-Nya. Di 1 Yohanes 2 ayat 3 dikatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah
yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Saat kita mengenal Tuhan dan mengasihinya, pasti kita akan melakukan perintahnya. Betul apa betul? Nah mungkin gitu, contohnya gini, gak mungkin kita sebagai murid nih, sebagai siswa, kita udah tahu nih kepala sekolah kita seperti apa. Kepala sekolah kita suka anak yang gak telat, kepala sekolah kita maunya kita disiplin, maunya kita taat sama guru, taat sama orang tua. Tapi sometimes kita ngelakuin itu, kita malah melanggar semua peraturan yang dibuat oleh kepala sekolah. Yang ada kita apa? Kita bisa di drop out, teman-teman. Kita bisa di drop out dari sekolah gitu. Kalian mau di drop out dari sekolah? Pasti nggak mau kan gitu. Buat apa udah capek-capek bayar sekolah, udah capek orang tua udah bayarin mahal-mahal, tapi kita malah mau di drop out. Itu kan sia-sia semuanya. Sama halnya gitu, Bapa di surga, Tuhan Yesus juga mau gitu tuh mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Kita melakukan perintahnya. Kalau Tuhan udah bilang A, Tuhan bilang taat sama orang tua, kalian harus taat sama orang tua. Kalau enggak, kalian akan dicampakkan loh sama Tuhan. Baca di firman Tuhan ada. Nanti kalau misalnya kita nggak melakukan firman Tuhan, Tuhan bilang, nyahlah, aku tidak mengenal engkau sekalian pembuat kejahatan. Gak ada kan yang mau dibilang sama Tuhan seperti itu. So, ayo kita lakukan perintahnya. Karena firman-Nya itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman-Nya itu ya dan amin. Firman-Nya itu penuntut hidup dan sumber kehidupan bagi kita. Oleh sebab itu kita harus percaya dan hidup dalam firman-Nya. Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 4-5 dikatakan, barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ayat 5, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. So, teman-teman pastikan kita kenal Tuhan. Dan pastikan kita terus mau memperbaiki diri kita, mau memperbaiki kehidupan rohani kita, untuk kita terus menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak mendukakan Roh Kudus, kita tidak mendukakan hati Tuhan. Kita terus melakukan firman-Nya, melakukan perintah-perintahnya. Jangan lupa terus baca Alkitab setiap hari. Mungkin teman-teman bisa baca 1 pasal sehari. Nanti kalau udah terbiasa 1 pasal sehari, teman-teman bisa lanjut 2 pasal, 3 pasal, 4 pasal. Aku percaya teman-teman pasti bisa karena terbiasa. Jadi latih terus diri kalian, teman-teman. Dari masa muda kalian, terus lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Turuti firman Tuhan. Karena firman Tuhan bilang saat kita menuruti firman-Nya, melakukan perintah-perintahnya, kita sempurna dengan kasih Allah. Dan dengan itu kita tahu bahwa kita ada di dalam Tuhan sendiri. So hari-hari ini terus bangun mesbah sama Tuhan ya teman-teman. Jangan lupa saat teduh. Jangan lupa terus berdoa buat papa mama, buat sekolah kalian, buat keluarga, buat teman-teman, buat guru, buat bangsa juga. Karena Tuhan bilang dalam firman-Nya, doa orang benar bila yakin didoakan akan sangat besar kuasanya. Terus perkatakan firman Tuhan, declare terus, perkatakan terus Mazmur 91, baca terus ya teman-teman. Karena itu yang akan terus jadi perkataan iman kita. Untuk kita nggak takut, untuk kita terus percaya bahwa kita ada di dalam lindungan Tuhan. So, jangan sia-siakan keselamatan daripada Tuhan, tapi kita harus terus menjaga keselamatan itu agar janji dan firman-Nya digenapi dalam kehidupan kita. Masih ingat ya teman-teman, poin yang pertama, kita harus terus memiliki kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Yang kedua, terus lakukan firman-Nya dan perintah-perintahnya dalam hidup kita. So, jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Karena kita ini sudah ditebus oleh Tuhan, kita sudah diberikan kemenangan oleh Tuhan. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Dan biar doakan Glory, biar kita jadi generasi muda yang punya prinsip seperti Rasul Paulus. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yuk sama-sama satukan hati kita dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Biar Engkau terus meteraikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga firman-Mu ini gak cuma kami dengar,
masuk kuping kanan keluar kuping kiri aja Tuhan, tapi biar firman-Mu ini tertanam dalam hati kami dan kami dapat merenungkan firman itu dan melakukan firman itu dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, ajar mereka untuk terus menjaga keselamatan mereka dan mereka tetap memiliki iman yang teguh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, ini doa kami naikkan ke dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. So teman-teman, sekian dulu sharing firman hari ini. Semoga teman-teman terus diberkati. Stay safe, stay healthy, jaga kesehatan, jangan bandel, stay at home aja, di rumah aja, dan terus berdoa buat keluarga dan buat bangsa kita juga, sekolah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye. Shalom warrior. Apa kabarnya nih? Pasti dahsyat luar biasa kan? Amin. Haleluya. Jadi kita mau ngapain nih, Vin? Kayak minggu lalu masih Oh. pengumuman lagi. Pengumuman apa tuh? Pengumuman banyak deh pokoknya untuk 1 minggu ke depan. Apa aja sih emang? Yang pertama nih, kita bakal ada sharing time lagi. Sharing time. Iya, sharing time. Sharing time-nya itu ada di antara mana aja ya? Di Zoom, Nah, Zoom terus Hangout, terus Discord, sama Google Meet. Nah, Google Meet, iya betul. Nah, nanti buat teman-teman semua yang masih belum tahu kabarnya nih bagaimana ke depannya, langsung aja join ke grup WhatsApp kita. Bener banget. Nah, terus yang masih belum join ke grup WhatsApp, gimana tuh cara kamu? Oh, caranya gampang, Bro. Gimana tuh? Kalian bisa langsung DM Instagram kita, yaitu wog.hop. Kalau enggak, komen di YouTube di bawah nih. Di kolom komentar ya? Iya. Iya betul. Terus yang kedua, yaitu dapur kasih. Terima kasih. Nah, dapur kasihnya itu ada apa aja, Lan? Gue nggak tahu. Dapur kasih itu tiap hari Senin, Hari Senin. jam 11 sampai jam 12. Oh, jam 11 sampai jam 12. Iya. Hari Senin jam 11 sampai jam 12. Dicatat ya teman-teman ya. Terus yang ketiga, kita ada ibadah raya online. Oh, gimana tuh, Vin, streamingnya? Streamnya itu di YouTube. YouTube channelnya itu apa tadi? GBI House of Prayer. Nah, itu ada di sini nih, Lan. Nanti langsung kalian aja klik i-nya itu nih. Nanti bakal ada di situ. Tiap jam 5 ya? Jam 5, betul banget, jam 5 sore hari Minggu. Ting. Nah, sebelum kita mengakhiri pengumuman kita dan video kita dan ibadah kita, tentunya kita pengen menghimbau teman-teman semua untuk stay at home. Bener banget tuh, Vin. Terus kalau mau keluar itu harus penting-penting aja. Iya. Selain itu kalian juga harus menjalankan protokol kesehatan nih, kayak kita pakai masker. Pakai masker. Selain itu juga, Social distancing. iya betul, social distancing. Nah, selain itu kalian juga harus pakai hand stabilizer, hand sanitizer. Pakai lagi. Waduh. Iya. Nah, Cara bacanya gini. selain itu jangan juga lupa untuk baca Alkitab dan Menyembah Tuhan. betul banget. Sekian aja video ibadah kita hari ini. Sampai jumpa di sharing time minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Warrior of God on fire.